Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Bertemu lagi bersama Ibu Ismi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Makhluk hidup di muka bumi sangat beraneka ragam jenisnya. Selain manusia, ada hewan dan tumbuhan. Juga ada benda mati. Antara makhluk hidup dan benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Untuk mengetahui suatu benda termasuk makhluk hidup atau tak hidup, perlu diamati ciri-ciri yang ada pada benda tersebut. Ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Setiap makhluk hidup mempunyai cara dan alat pernapasan yang berbeda-beda. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Makhluk hidup mempunyai sumber makanan yang berbeda. Manusia dan hewan dikenal dengan heterotrop, sedangkan tumbuhan hijau dikenal dengan autotrop. Jadi, makanan sangat diperlukan bagi tubuh kita. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Bergerak adalah perpindahan posisi seluruh atau sebagian dari bagian tubuh. Pada tumbuhan bergerak secara pasif, artinya tidak dapat berpindah tempat. Sedangkan pada manusia dan hewan bergerak secara aktif, yaitu dapat berpindah tempat. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya ukuran, baik tinggi, volume, atau berat. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Sedangkan pada manusia ditandai dengan dimulainya masa pubertas. Ciri yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan pada makhluk hidup terbagi menjadi dua. Yang pertama secara kawin atau generatif, dan yang kedua secara tak kawin atau vegetatif. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah pekat terhadap rangsang atau dikenal dengan iritabilitas. Contohnya, mengatuknya daun putri malu ketika disentuh. Ciri yang selanjutnya adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau dikenal dengan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ciri yang terakhir adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa, contohnya urin, keringat, karbon dioksida, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kalian ketahui.